Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Miss Neneng pada mata pelajaran Matematika. Nah, pada video pembahasan kali ini, Miss Neneng akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Kira-kira sulit nggak sih bilangan berpangkat pecahan itu? Tidak sulit kok, asalkan kalian selalu memulai kegiatan belajar kalian dengan berdoa dan dalam keadaan hati yang selalu bahagia. Nah, sekarang kita langsung saja untuk ke materi bilangan berpangkat pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi bilangan berpangkat pecahan, Miss Neneng akan mengingatkan kalian bagaimana cara menghitung dari bentuk akar. Misal, di sini Miss Neneng punya akar 4. Di sini akar 4 sama dengan 2. Lalu, akar pangkat 3 dari 27. Di sini adalah 3. Lalu satu lagi, akar pangkat 3 dari 8. Di sini sama dengan 2. Lalu apa sih hubungannya bentuk akar dengan bilangan berpangkat pecahan? Nah, di sini bentuk akar dapat ditulis juga dengan bilangan berpangkat pecahan yang memiliki bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, setelah kita tahu bentuk umum dari bentuk akar ke bilangan berpangkat pecahan, mari kita coba untuk latihan soal bagaimana cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Misalnya di sini Miss Neneng punya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Maka sama dengan 8 pangkat 2 per 3. Lalu yang kedua adalah akar pangkat 4 dari min 2 pangkat 3. Maka sama dengan min 2 pangkat 3 per 4. Oke, mudah bukan? Nah, di sini terdapat catatan yang pertama, apabila M di situ tidak tertulis angkanya, maka artinya nilai M adalah 1. Di sini misalnya Miss Neneng punya akar pangkat 3 dari 6, maka sama dengan, nah 6 itu kan di atasnya tidak ada angkanya atau M-nya tidak tertulis, maka artinya dia adalah 1. Maka di sini sama dengan 6 pangkat 1 per 3. Lalu yang terakhir, terdapat catatan lagi. Apabila di situ N-nya tidak tertulis, maka nilai dari N adalah 2. Di sini contohnya Miss punya akar 9. Nah, di situ N-nya tidak tertulis dan M-nya juga tidak tertulis. Maka nilai N adalah 2, nilai M adalah 1. Sehingga akar 9 jika kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan sama dengan 9 pangkat 1 per 2. Nah, setelah kalian tadi mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, bagaimana kalau kali ini kita balik dari bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar? Di sini Miss Neneng punya 2 pangkat 3 per 4. Maka bentuk akarnya sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Lalu contoh yang kedua, di sini Miss punya 5 pangkat 1 per 3. Maka bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 5. Di situ pangkat satunya tidak perlu ditulis ya. Nah, setelah kita belajar tentang mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya, sekarang kita belajar bagaimana mencari hasil dari bilangan berpangkat pecahan. Di sini, misalnya Miss Neneng punya 16 pangkat 1 per 4.
Bisa kalian lihat di situ bahwa penyebut dari pangkat pecahannya adalah 4, ya. Sehingga kalian harus mengubah 16 itu menjadi bilangan berapa pangkat 4. Kita coba dengan 1. 1 pangkat 4 adalah tetap 1, ya. Lalu 2. 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2 adalah 16. Ternyata adalah 2 pangkat 4. Maka kita tulis 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa bentuk perpangkatan yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan ya. Sehingga 2 pangkat 4 kali 1/4. Di situ pangkat 4-nya bisa kita coret dengan 4. Sehingga mendapatkan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Contoh yang kedua, di sini Miss Neneng punya 27 pangkat 2/3. Ya, di sini bisa kalian lihat bahwa penyebut dari pangkat pecahannya adalah 3, sehingga kita harus ubah 27 itu menjadi bilangan berapa pangkat 3, ya. Nah, di sini ternyata 27 itu adalah dari 3 pangkat 3, ya kan? 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3, maka sama dengan 3 pangkat 3 kali 2/3. Di situ 3 dengan 3 bisa kita coret habis, sehingga tinggal 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Contoh selanjutnya, Miss Neneng punya 125 pangkat 1/3. Nah, di sini penyebut dari pangkat pecahannya adalah 3, sehingga kita harus ubah 125 itu menjadi bilangan berapa pangkat 3. Ya, di sini anak-anak kuncinya, jika kalian menemukan angka satuan pada 125 itu kan ganjil, maka nanti bilangan basisnya juga ganjil. Ya, tadi kan sudah 3. Kalau 3 pangkat 3 kan 27 ya kan? Maka kita lanjutkan step ke 5. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Ya kan? Sehingga 125 itu tadi dari 5 pangkat 3. Dan masih dipangkatkan lagi dengan 1/3. Sehingga 3-nya bisa kita coret, ya kan? Menjadi 5 pangkat 1. Jawabannya adalah 5. Nah, contoh selanjutnya, di sini Miss punya 81 pangkat min 1/2. Nah, bisa kalian lihat bahwa penyebut dari pangkat pecahannya adalah 2, sehingga kita harus ubah 81 itu menjadi bilangan berapa pangkat 2. Nah, di sini 81 itu adalah dari 9 pangkat 2. Sehingga 9 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 1/2. Setelah itu kita kalikan pangkatnya. 9 pangkat 2 kali min 1/2. 2 dengan 2 bisa kita coret habis. Sehingga tersisa 9 pangkat min 1. Nah, ini bisa kalian ubah menjadi bentuk pangkat positif. Masih ingat sifatnya? Nah, maka 9 pangkat min 1 sama dengan 1/9 pangkat 1 atau 1/9. Nah, yang terakhir, bagaimana jika ada operasi pada bilangan berpangkat pecahan? Nah, misalnya di sini Miss Neneng punya 16 pangkat 1/2 ditambah 27 pangkat 1/3. Langkah yang pertama, kalian harus cari hasil dulu dari 16 pangkat 1/2. Bisa kalian lihat di situ bahwa penyebut dari pangkat pecahannya adalah 2, ya. Maka kita ubah juga 16 itu menjadi bilangan berapa pangkat 2. Ternyata 16 itu adalah dari 4 pangkat 2. Sehingga
4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2, maka pangkat 2-nya itu tadi bisa kita coret habis ya, sehingga menyisakan 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Lalu 27 pangkat 1/3. Kita cari dulu hasilnya ya. Di situ bisa kalian lihat penyebut dari pangkat pecahannya adalah 3. Sehingga kita juga ubah 27 itu menjadi bilangan berapa pangkat 3. Nah, ternyata 27 itu tadi kan dari 3 pangkat 3 kan ya. Sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3. 3 dengan 3 bisa kita coret habis, sehingga mendapatkan hasil 3 pangkat 1 atau 3. Sehingga tadi kita kembali ke soal, 16 pangkat 1/2 ditambah 27 pangkat 1/3 tadi sama dengan 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Bagaimana? Apakah mudah untuk dipahami? Oke, supaya makin jelas, Miss Neneng beri contoh satu soal lagi. Di sini, misalnya ada 32 pangkat 2/5 dikurangi dengan 9 pangkat 1/2. Oke, pertama kita harus cari hasil dari 32 pangkat 2/5. Lihat, penyebut dari pangkat pecahannya adalah 5. Sehingga kita ubah juga 32 itu menjadi bilangan berapa pangkat 5, ya kan? Ternyata 32 itu tadi dari 2 pangkat 5, ya. Lalu sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2/5. Sehingga 5-nya itu bisa kita coret. Kita coret habis sehingga menyisakan 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Lalu kita cari juga hasil dari 9 pangkat 1/2. Ya, di situ penyebut dari pangkat pecahannya adalah 2. Maka 9 kita juga ubah menjadi bilangan berapa pangkat 2. Ya, ternyata 9 itu tadi adalah dari 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2, maka 3 pangkat 2 kali 1/2, 2-nya bisa kita coret habis sehingga menyisakan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Ya, setelah kita sudah tahu hasil dari masing-masing bilangan berpangkat pecahannya, kita masuk kembali ke soal. Tadi 32 pangkat 2/5 kurangi 9 pangkat 1/2, maka sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, anak-anak, itu tadi tentang pembahasan bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana? Apakah sulit? Tidak ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Miss Neneng dengan baik. Apabila masih ada yang belum jelas, kalian bisa langsung menanyakan ke Miss Neneng ya. Sekian video pembahasan tentang bilangan berpangkat pecahan. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.